Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bertemu kembali dengan Budia di pelajaran Bahasa Indonesia kali ini. Kita sudah sampai di materi tentang menyajikan puisi. Setelah kemarin kita sudah menyelesaikan tentang materi menelaah puisi. Nah, di dalam menyajikan puisi ini nanti diharapkan kalian akan bisa menyajikan sebuah puisi yang kalian susun. Untuk menyajikan sebuah puisi ada dua cara yang bisa kita gunakan, yaitu yang pertama cara menyajikan puisi dalam bentuk tulisan, dan yang kedua adalah menyajikan puisi dalam bentuk lisan atau yang sering kita sebut dengan membacakan puisi. Untuk langkah yang pertama yaitu cara menyajikan puisi dalam bentuk tulisan. Dalam menyajikan puisi dalam bentuk tulisan ini, yang pertama kita harus menentukan ide atau gagasan. Untuk mendapatkan ide, kalian harus mencari inspirasi dari orang sekitar atau boleh juga dari keresahan-keresahan yang sedang kalian alami. Misalnya, kalian sedang menyukai seseorang. Jadikanlah orang tersebut sebagai inspirasi kalian dalam menulis puisi. Apapun yang sedang kalian rasakan bisa kalian jadikan sebuah puisi. Yang kedua, yaitu menggunakan kata yang mudah dipahami. Mulailah menuliskan ide yang sudah kalian dapatkan di sebuah kertas. Biasanya pada tahap ini kalian menyertakan unsur-unsur pembangun puisi. Nah, di mana unsur-unsur ini dimulai dari tema sampai dengan kata konkret. Yang ketiga, yaitu menentukan judul. Setelah puisi selesai ditulis, langkah selanjutnya adalah menentukan judul puisi yang sesuai. Biasanya, kalian akan mendapatkan judul saat puisi selesai ditulis. Yang keempat adalah membaca ulang puisi. Ketika semuanya sudah selesai, kalian bisa membaca ulang puisi untuk mengoreksinya. Apakah puisi yang kalian buat bisa menyampaikan pesan bagi yang membaca. Nah, kalau tadi kita sudah belajar tentang cara menyajikan sebuah puisi, yang sekarang kita lanjutkan dengan cara mendapatkan ide atau inspirasi dalam menyajikan sebuah puisi. Cara mendapatkan ide yang pertama yaitu dengan mendengarkan lagu atau musik. Silakan kalian cari lagu dengan genre yang kalian sukai. Misalnya pop, rock, jazz, dan lain-lain. Tapi yang terpenting adalah pahami liriknya. Biasanya di dalam sebuah lagu akan memberikan kalian semacam imajinasi terhadap suatu kondisi tertentu. Contohnya, misal lagu bertemakan ketuhanan. Bila kalian serius meresapi makna dari lirik dalam lagu tersebut, sambil mendengarkan alunan suara yang lembut dari penyanyinya, tentu dengan mudah kalian akan terbawa emosi. Dan hal ini tentu saja memicu kembali inspirasi kalian dan mudah mengalir saat kalian menulis sebuah. Yang kedua, cara untuk mendapatkan ide yaitu dengan menyaksikan sebuah video. Kalian bisa mencari video apapun jenisnya. Di YouTube banyak sekali. Di sana kalian bisa memilih video apapun yang disukai. Amati baik-baik video tersebut. Rasakan di dalam hati seolah kalian mengalami sendiri. Setelah itu, niscaya kalian akan memperoleh sebuah gambaran tentang sebuah kejadian dan bisa kalian gunakan sebagai ide dalam membuat puisi. Yang ketiga, cara mendapatkan ide yang ketiga
yaitu dengan membaca atau menyaksikan berita dari berbagai media. Media bisa dimanfaatkan sebagai dasar pembuatan ide dan membangkitkan inspirasi. Sebagai contoh, berita tentang bencana alam yang menelan banyak korban. Tentu di dalamnya akan kalian temukan cerita tentang penderitaan para korban yang kehilangan sanak saudara akibat terjadinya bencana alam tersebut. Bekas-bekas tanda kerusakan yang bisa membuat hati kalian iba. Dari sini, perasaan kalian seakan dituntun untuk mendeskripsikan bagaimana bila kalian berada saat terjadi bencana tersebut. Kalian akan merespon tentu dengan mudah. Hal itu dituangkan di dalam rangkaian kata-kata sehingga menjadi sebuah puisi. Nah, di situ terdapat banyak-banyak gambar. Ada gambar tornado, ada tsunami. Nah, silakan nanti kalian cari yang sesuai dengan pilihan kalian. Yang keempat, cara mendapatkan ide yang keempat yaitu dengan memutar kembali memori tentang kejadian yang menimpa diri kalian. Memutar kembali memori tentang kejadian yang menimpa diri kalian seharian atau yang terjadi kemarin atau bahkan kejadian masa lalu yang bisa kalian jadikan inspirasi dalam menulis puisi. Apalagi kisah yang telah lama berlalu adalah misalnya sebuah kisah yang sangat sedih karena ditinggal oleh seseorang yang amat kalian sayangi. Atau cerita tentang masa kecil kalian dulu saat bermain dengan teman-teman sebaya. Bercanda riang dengan penuh tawa gembira. Betapa indah kenangan-kenangan itu kembali terlintas di benak kalian. Dan itu akan siap kalian turunkan pada sebait puisi. Atau bisa juga kejadian itu baru saja kalian alami tadi pagi atau siang hari dan sebagainya. Tentu masih terasa hangat. Nah, itu yang kemudian yang kita pelajari adalah cara menyajikan puisi secara lisan atau cara membacakan sebuah puisi. Cara membacakan sebuah puisi ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah kejelasan dalam artikulasi dan intonasi. Yang dimaksud artikulasi adalah cara pengucapan suatu kata atau kalimat yang dilakukan dengan jelas oleh mulut. Artinya, suara kita dalam membaca suatu puisi harus jelas. Dalam huruf-huruf vokal harus jelas. Sehingga puisi akan terdengar dengan indah. Sedangkan yang dimaksud intonasi adalah tinggi rendahnya nada pada kalimat yang memberikan penekanan pada kata-kata tertentu. Seperti penekanan nada, penekanan dinamik, serta penekanan tempo yang tepat. Jadi dalam membaca puisi, artikulasi dan intonasi harus tepat agar kalimat puisi yang kalian baca menjadi jelas sehingga terdengar begitu nyata di telinga para pendengar. Yang kedua adalah ketepatan ekspresi atau mimik. Ekspresi adalah suatu penjiwaan terhadap perasaan kalian pada saat membaca puisi. Sedangkan mimik adalah raut wajah atau gerak muka yang menggambarkan isi puisi tersebut. Keduanya sangat berperan penting dan termasuk unsur pendukung pada saat membawakan sebuah puisi. Semua pembaca dituntut untuk bisa dapat menyesuaikan ekspresi dan mimik wajah terhadap isi yang terkandung dalam puisi tersebut. Contoh, pada saat puisi yang dibawakan mempunyai tema atau menceritakan suasana sedih, maka kalian harus memperhatikan ekspresi dan mimik wajah yang sedih. Begitu juga sebaliknya. Kalau menyampaikan puisi yang bernuansa gembira, bernada gembira, maka yang harus diperlihatkan adalah mimik wajah yang gembira atau senang. Jangan sebaliknya.
Yang ketiga, yaitu menggunakan gerak tubuh yang tepat. Gerak tubuh juga tidak kalah penting, seperti ekspresi dan mimik wajah. Saat membaca puisi, gerak tubuh harus sesuai dengan irama suasana pada saat membaca. Gerak-gerak tubuh juga jangan terlalu sering atau terlalu banyak. Itu akan membuat seolah-olah kalian lucu dalam menyampaikan sebuah puisi. Buatlah gerakan-gerakan yang secukupnya. Contoh, ketika sebuah puisi menceritakan tentang perjuangan, maka gerak tubuh harus juga kelihatan tegas dan tidak terlalu banyak. Seperti tangan mengepal. Itu menunjukkan seperti sosok seorang pemimpin. Dengan begitu, penonton atau pendengar bisa terbawa suasana saat kalian sedang membaca puisi. Maka dari itu, gerak tubuh harus dipikirkan sehingga akan mendukung penyampaian sebuah puisi. Ingat, jangan terlalu banyak gerakan. Yang keempat adalah menguasai arena panggung. Menguasai panggung untuk menghilangkan terjadinya demam panggung, itu tujuannya. Contoh demam panggung adalah misalnya kalian sedang membaca sebuah puisi, tapi kalian tidak menguasai panggung, itu bisa menyebabkan lost control atau tidak bisa berkata-kata dan hanya diam pada saat di depan umum atau di depan kelas. Itu fatal. Tentu saja hal itu akan membuat kalian malu. Ya. Hal ini diperlukan latihan supaya tidak terjadi hal-hal yang seperti itu. Caranya adalah sering-seringlah berlatih di depan teman-teman ataupun berlatih di depan kaca dan sebagainya. Atau bahkan berlatihlah di depan orang banyak sesering mungkin. Yang kelima adalah kelancaran dan ketepatan. Kelancaran dan kecepatan sangat berpengaruh dalam pendengaran pada saat menikmati puisi yang dibawakan oleh pembaca puisi. Kedua hal ini harus benar-benar dipelajari dan dicermati dengan baik agar pendengar dapat menikmati puisi yang kalian bacakan. Selain kelancaran, kecepatan juga harus diperhatikan pada saat membaca puisi. Apabila membaca puisi dengan terburu-buru, maka pendengar akan sulit memahami isi puisi yang kalian sampaikan. Begitu juga sebaliknya, kalau terlalu lambat, itu juga pembaca atau pendengar akan malas serta merasa jenuh. Oleh karena itu, perhatikan kelancaran dan ketepatan saat membaca puisi. Yang keenam adalah mengatur pernafasan. Ini penting. Nafas yang dimaksud di sini adalah cara kalian mengatur nafas panjang, pendek, dan datar pada saat membacakan sebuah puisi. Karena nafas ada kaitannya dengan nada atau vokal pada saat membaca puisi. Jika kalian dapat mengatur pernafasan dengan baik, maka vokal yang keluar atau suara yang keluar akan terdengar jelas. Selain itu, pernafasan juga digunakan untuk menunjukkan situasi dalam isi yang terkandung dalam puisi. Ketika isi kandungan puisi menceritakan tentang kesedihan, maka di situ nafas harus terdengar terengah-engah. Seakan-akan Anda merasa tersiksa dan terbebani. Jadi di sini pernafasan digunakan sesuai dengan puisi yang akan kalian sampaikan. Yang ketujuh adalah memahami makna puisi. Ini tidak kalah penting, ya. Jangan hanya sekedar membaca, tapi harus memahami makna dari puisi tersebut. Walaupun kalian menguasai ekspresi, mimik, vokal, artikulasi, dan intonasi yang baik,
Tapi ketika kalian tidak memahami makna dari puisi itu, maka kalian belum bisa dikatakan sempurna dalam membacakan puisi. Sudah kalian ketahui bahwa puisi memiliki makna berlapis dan bersifat subjektif. Makna berlapis ini maksudnya setiap kata dalam puisi kemungkinan memiliki makna yang jauh dari makna yang sebenarnya. Nah, sudah selesai anak-anak yang sudah kita pelajari hari ini, mulai cara menyajikan puisi, cara mendapatkan ide dalam menyajikan puisi, dan juga cara menyajikan puisi secara lisan. Bisa kita simpulkan pada materi pada pertemuan kita kali ini. Yang pertama tadi, cara menyajikan puisi ada 4, yaitu yang pertama menentukan ide, yang kedua menggunakan kata yang mudah dipahami, yang ketiga menentukan judul, dan yang keempat adalah membaca ulang puisi. Yang kedua, cara mendapatkan ide dalam menyajikan puisi, yang pertama ada mendengarkan lagu atau musik. Cara yang kedua adalah menyaksikan sebuah video. Yang ketiga, membaca atau menyaksikan berita. Yang keempat, memutar kembali memori tentang kejadian yang menimpa diri kita. Yang terakhir adalah cara menyajikan puisi secara lisan. Yang pertama, kita harus memperhatikan kejelasan artikulasi dan intonasi. Yang kedua, ketepatan ekspresi. Yang ketiga, gerak tubuh yang tepat. Yang keempat adalah kelancaran dan kecepatan. Yang kelima, mengatur pernafasan. Dan yang terakhir, memahami makna puisi. Demikian anak-anak materi kita hari ini. Semoga kalian memahami. Dan silakan nanti kalau ada beberapa hal yang tidak bisa kalian pahami bisa ditanyakan kepada Bu Dian. Sekian anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.